yang hadir silakan angkat tangan. Yang pertama, Muhammad Daisori. Ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Baik, anak-anak, Ibu akan tanya tentang materi yang kemarin Ibu ajarkan. Apakah ada yang ingat tentang materi apa? Sekali. Mungkin ada yang masih ingat tentang pembahasan dan materi puisi. Ada yang bisa menjelaskan? Bisa. Silakan, Rian. Puisi adalah pesan penyair yang indah. Pesan penyair yang indah. Tepuk tangan dulu. Ibu jelaskan ulang. Di sini puisi adalah pesan penyair yang indah. Maksudnya di sini pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar melalui rima dan juga rikma. Namun juga ada pesan moral yang ingin disampaikan. Apa itu pesan moralnya? Pesan moral yaitu pesan-pesan dalam puisi tentunya itu adalah pesan positif. Maksudnya pesan yang bisa dilakukan oleh pendengar, baik itu hal-hal positif ya tentunya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan puisi tersebut bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi begitu. Baik anak-anak, ini menyangkut puisi. Jadi Ibu harap kalian sudah mengerti dan sudah paham. Jadi kali ini materi selanjutnya tentang cerita rakyat. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu cerita rakyat? Belum? Baik. Di sini sebelum menjelaskan tentang materi cerita rakyat, Ibu akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri cerita rakyat. Di sini kalian akan mengidentifikasi ataupun belajar tentang materi pembelajaran cerita rakyat dan ciri-cirinya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik. Jadi dalam cerita rakyat yaitu ada unsur intrinsik. Ada yang tahu apa itu intrinsik? Tidak ada. Tidak ada. Unsur intrinsik yaitu adalah unsur bagian dalam cerita rakyat. Dan yang ketiga ada penyajian ataupun menyajikan hasil analisis cerita rakyat secara lisan atau tulisan. Bisa dimengerti ya? Ya. HP-nya? Kenapa itu? Video call? Ditaruh dulu HP-nya. Bisa dimengerti ya? Bisa dimulai kembali? Kopinya bisa kayak gitu, dibukanya pelan-pelan. Bisa dimengerti? Oke. Ibu akan lanjutkan kembali. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberikan kalian tugas untuk menganalisis tentang cerita rakyat, Ibu minta kalian terlebih dahulu menonton video tentang Malin Kundang. Jadi silakan buka HP kalian di YouTube tentang cerita rakyat Malin Kundang. Silakan. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada? Ayo, yang mana dulu? Ganjar dulu. Ayo. Mengapa nenek moyang kita lebih banyak menceritakan cerita rakyat? Mengapa nenek moyang kita lebih banyak menceritakan cerita rakyat? Oke, Ibu jawab. Jadi kenapa nenek moyang kita lebih menceritakan cerita rakyat? Karena cerita rakyat lebih mengandung moral ataupun pesan-pesan yang bisa diambil dari hal-hal positif. Tentunya hal-hal itu bisa menjadikan kalian ataupun bisa mencontoh untuk menjadi generasi yang baik. Misalnya seperti Ibu kembali lagi ke cerita Malin Kundang. Dari cerita tersebut kita diharapkan untuk tidak durhaka kepada orang tua. Gitu.
Tadi kalian yang bertanya, sekarang ibu yang bertanya. Jadi pertanyaannya yaitu, menurut kalian mengapa cerita rakyat masih relevan dipelajari saat ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Karena mengandung nilai moral dan budaya. Karena mengandung nilai moral dan budaya. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi ibu perlu sampaikan di sini, cerita rakyat adalah cerita yang mengandung moral dan juga budaya yang harus dilestarikan. Jadi budaya di sini tidak boleh hilang. Jadi di sini ibu akan berikan kalian tugas yaitu per kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri bisa dari 6 ataupun 7 orang. Dipersilakan untuk membentuk kelompok sesuai keinginan kalian ataupun ibu yang akan pilih. Pilih sendiri. Silakan bentuk kelompok sekarang dibuat semaksimal mungkin dan diberi waktu sekitar 15 menit. Silakan. Bentuk kelompoknya? Di sini ibu akan menjelaskan tentang pengerjaan nilai-nilai ataupun analisis yang akan kalian kerjakan. Jadi di sini lembar analisis ataupun cerita yang akan kalian kerjakan berjudul Legenda Danau Toba. Di sini ibu akan jelaskan tentang unsur-unsur yang harus kalian analisis. Di sini ada unsur intrinsik, ada tema, tokoh dan penempatan, alur, latar dan juga tentunya amanat. Amanat di sini tentunya pesan moral ya. Yang mengerti tadi yang ibu jelaskan? Jadi di situ ibu akan meminta kalian untuk menganalisis struktur tersebut. Jadi silakan Anda berdiskusi dengan kelompok Anda masing-masing. Nanti kita selesai akan ada presentasi. Saya mengerti? Bisa. Kelompok yang pertama ibu kasih kepada kelompok. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Ini bentuknya gimana? Yang ini dinyatakan Anak sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai ibu akan panggil dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang cerita rakyat yang berjudul apa? Danau Toba. Dipersilakan kepada kelompok 1 perwakilan 2 orang untuk presentasi ke depan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhaka Pramana dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan legenda Danau Toba. Saya akan membacakan analisis cerita Danau Toba. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan hasil dari analisis yang berjudul Danau Toba. Jadi begitu ya anak-anak, cerita Danau Toba ini menceritakan tentang apa? Yaitu ingkar janji